semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 26 Mei tahun 2021. Dan hari ini adalah termasuk salah satu hari yang kita ingin ingat karena kita sama-sama bisa melihat full moon gerhana bulan di Sagittarius. Tapi itu sudah saya mulai bicarakan dari kemarin, dan ini barusan saya mengambil 3 kartu acak. Well, what do you think? What do you think? Jadi kalau saya lihat memang fokusnya ada di tengah ya. Yang di tengah adalah berhenti atau transformasi atau mulai hal yang baru, karena biasanya berhenti itu sama dengan mulai hal yang baru. Jadi tidak ada jedanya gitu sama sekali ke depan, tapi gambar cross. Apakah ini ingin menakut-nakuti? Tentu saja tidak ya, tapi saya yakin bahwa di semua ujian terberat kita adalah tangga yang tinggi untuk kita bisa sampai ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Karena sebenarnya kita sudah mencapai yang kita inginkan. Sebelah kirinya gambar bintang. Kita udah sampai. Tapi ini kayak ada satu langkah besar kemudian yang mengikuti setiap kali kita sampai pada tingkat yang tinggi. Ya, intinya adalah karena kita masih hidup, kita masih bernafas, kita tidak akan pernah berhenti belajar. Simply like that. Enggak. Jadi kalaupun kita udah sampai di tempat dimana kita puas, kita berterima kasih, biasanya justru membuka jalan baru untuk kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Saya yakin itu adalah maknanya. Karena ini bulan purnama, maka saya mengambil bulan purnama yang eclipse, full moon eclipse. Di sini memang dikatakan sebagaimana saya sudah sampaikan, ini teorinya adalah conclusion are within reach, akan selesai sesuatu. Full moon eclipse, and just like that a door slam shut. Tiba-tiba mak ceder, pintu ditutup, hampir kena hidung kita, persis kita masih what? Gitu ya, masih agak bingung, tapi ya itulah kenyataannya. If you pull this card, it suggests that the situation you're asking is about to reach a peak. Jadi justru ada hal yang akan segera menjadi a peak, puncak dari satu hal, or has just done so, and things are now out of hands. Ya, nggak ada yang bisa kendalikan karena ini kayak ditos ya, kayak kita melempar koin, kita nggak tahu dia akan jatuh kemana dan apa yang akan di atas. What you're expecting now is what your soul signed up for. Jadi semua seperti tergantung dari blueprintnya kita lagi. Kita sebenarnya lagi disuruh ngapain sih? Jadi pertanyakan itu untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya situasinya tiba-tiba jreng, tiba-tiba pada titik kita bisa memilih ke semua arah, kita harus bertanya pada diri sendiri. Jadi sebenarnya saya itu diminta untuk memilih apa, dan itu tidak ada satupun orang lain yang bisa mengarahkan dirimu kecuali kata hatimu. Jadi ya bisa aja nanya ke siapa aja dan mereka pasti akan punya jawaban sesuai dengan pemahamannya mereka, tetapi saya yakin bahwa jawaban yang paling tepat bukan ada di orang lain, tetapi ada di diri sendiri. Karena toh kalau kita mengikuti kata orang lain, itu artinya memang hati kita memang sudah mengarah ke situ. Anyway, a way for you to learn and for your soul to evolve. So allow events to unfold and be easy on yourself. Ya, jangan menjadi sedih, frustrasi, atau memaki diri sendiri. Sometimes we did that tanpa kita sadari. If you're letting go of someone or something, know that it's the right time. As hard as it might be, forgiving someone for what they did could be key to resolving this situation in a positive way. It doesn't make right what they did, but it releases it so you can move on. Jadi kalau memang ada beberapa teman yang merasa harus selesai dan belum bisa menerima, ya kalimatnya di sini adalah maafkan saja. Walaupun sukar banget, itu hanya mudah dikatakan, tapi kita perlu yakin bahwa itu adalah jalan terbaik buat kita, karena memang nggak ada lain. Memang the door shuts ke muka kita, nggak bisa kita hindari, memang itu yang terjadi. Nah, kalau bulan
purnamanya di Sagittarius itu sendiri, ini menunjukkan di area apa? Full moon ini Sagittarius itu adalah look at the big picture. Are you thinking too much about the details of your dilemma? Ngomongnya detail, tapi dia begini, tapi dia banyak panjang lebar kalau cerita. Fretting over minutiae can be counterproductive. Jadi kalau kita ngomongin masih hal yang detail-detail yang kecil-kecil yang banyak, itu daftarnya panjang 30 halaman sendiri, itu sebenarnya counterproductive. Or perhaps you're being all talk and no action. Barangkali itu semua hanya kata-kata tanpa ada tindakan. This card is a reminder that while it's good to think things through, sometimes you need to step back and look at the bigger picture. What do you then see about your current situation? What's the most positive thought you can have about it? Now is the time to count your blessings, even if you don't yet have exactly what you want. Ya, ini diingatkan juga pada saat ini adalah jangan dihitung hal yang tidak diperoleh, hal yang membuatmu kecewa, tapi hitung apa yang menjadi anugerah dan blessing buat dirimu. Itu pesannya. Walaupun pada saat ini belum sampai ke sana. Come on. Tadi di depan sudah diingatkan bahwa kapan kita sampai ke ujung yang kita inginkan, kalaupun kita sampai ke tempat yang kita inginkan, selalu ada evolusi lagi. Jadi jangan pernah berhenti berpikir bahwa kita itu akan sampai satu titik and nggak ngapa-ngapain lagi. Itu udah nggak mungkin aja. Kalau nggak ngapa-ngapain lagi artinya memang stop, semuanya stop, termasuk nafas kita. Even if you don't have exactly what you want, this card is also a reminder that we often have to take a few risks and go with uncertainty on this journey called life. Try to keep an open mind about what's for the best. The universe could surprise you. Ya, diingatkan. Tapi saya yakin teman-teman juga sudah biasa mendengarkan kata-kata seperti ini. Anyway, kita teruskan bacaannya. Ada 6 kartu yang saya sudah ambil dari kartu The Enchanted Map ini. Jadi past influence-nya adalah protecting treasure. Jadi kita memang melindungi sesuatu yang kita anggap paling berharga. Jadi kita pastikan tidak terjadi apa-apa, which is kadang-kadang tidak di dalam kendali kita kalau universe punya keinginan yang lain. Pada saat ini the present point of vantage, jadi saat ini kita ngerasa semuanya kayaknya kering, nggak ada apa-apa, nggak ada yang tinggal. Coba bayangkan rasanya kita berusaha melindungi yang paling berharga, ya, semua emas, permata dan segala macam. Hujan aja kita kehujanan sedikit, yang penting emas permatanya nggak kehujanan. Tiba-tiba sekarang semua hilang begitu saja. Rasanya seperti itu. Yang kita tidak ingin masuki adalah masuk ke dalam hal yang sifatnya spiritual. Karena sebenarnya pasti ada tujuannya kenapa dibikin kita ngerasa tidak punya semuanya, karena kita sebenarnya lagi diingatkan you have everything, tapi tidak di dunia materi ini. Unexpected health-nya adalah bone collector. Bone collector ini adalah orang yang bijaksana. Dia mengumpulkan semua sejarah kemanusiaan, sejarah manusia. Kemudian kita lihat di sebelah kanan ada 12 segala macam. Itu kan artinya adalah orang yang berusaha mengcoding apa yang sudah terjadi di masa lalu, karena itu akan selalu berputar kembali. Kan sifatnya bumi berputar ke titik yang sama lagi, tiap kali ke titik yang sama lagi, bahwa apa yang kita alami itu sudah pernah dialami oleh generasi sebelum kita, dan nanti setelah kita akan ada generasi berikut yang akan mengalami hal yang sama. Ya logikanya kalau kita pernah SMA dulu, ibu kita, bapak kita pernah SMA. Nanti kalau kita punya anak dan cucu, mereka juga akan pernah lewat yang namanya SMA. As simple as that. That's life. Nah, next right action-nya adalah Wizard of Awareness. Ini sebenarnya kan kayak kita diingatkan nextnya apa sih? Berikutnya apa? Your soul knows best. Be still and observe. Jadi kita bersikap tenang kalau situasinya seperti ini, dan kita diminta untuk melihat semua dari sisi spiritual. Kemudian ke arah mana? Mungkin teman-teman banyak kembali bertanya kepada saya, jadi gimana? Sebenarnya tidak ada jawaban yang persis untuk semua orang. Karena apa? Yang paling tahu itu bukan orang lain, apalagi saya.
nggak tahu apa-apa saya gitu ya. Jadi yang tahu adalah diri kita sendiri, kita masing-masing, bahwa soul kita itu akan membawa arah hidup kemana. Dan kalau kita sampai ngarang ya arahnya, somehow soul kita yang dari dunia spiritual kayak akan poke kita ya, mencolek kita untuk kembali melihat ke arah yang benar. Nah, the probable future destination adalah peaks of joy. Jadi bacaan ini kayaknya rumit, tapi yang penting pada akhirnya kita harus yakin bahwa semua itu membawa kita pada kebahagiaan yang luar biasa. Tapi dinamika di dalam diri kita memang luar biasa. Kita dikasih yang namanya musim kemarau, ya. Kita dikasih yang namanya musim kemarau untuk kita bisa melihat dari sisi spiritualitas, tapi kita belum mau. Terus ada orang datang berusaha ngingetin, orang datang yang berusaha ngingetin, itu kan sebenarnya bagian dari semesta mencoba untuk berkomunikasi dengan kita. Karena caranya komunikasi kan memang begitu, nggak ada yang langsung. Bahkan Nabi pun hanya berapa, 2 Nabi yang bisa bicara langsung. Yang lainnya semua mencari sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya mapnya itu atau arahnya itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Your soul knows best. Ke arah mana sih? Ke arah peaks of joy, ya. Kira-kira memang pesan ini begitu. Kalaupun kita pikir semuanya sukar sebelah kanan, atau kita merasa seperti di padang pasir, itu adalah supaya kita bisa berlari ke arah seharusnya kita berlari kemana. Dan ini full moon in Sagittarius ini terjadi tepatnya pukul 18:14 waktu Indonesia bagian barat, atau kalau bagian tengah berarti pukul 7:14 waktu Indonesia bagian timur, pukul 8:14. Dan kenapa dia gerhana? Karena dia berada dekat dengan South Node dan North Node mataharinya. Dan tadi artinya sudah kita ambil dari kartu yang lain yang bercerita tentang teori dari astrologi itu tersebut. Oke, kayaknya memang ini ya, tadi gambar crossnya sama Ten of Wands ini kan sama sebenarnya, energinya adalah energi di mana kita harus berjuang. Dan kita, karena ini tempatnya di tantangan, kita tuh jadi super rigid gitu ya. Mungkin kita nggak ngerasa bahwa hidup kita ini berharga, karena yang kita hitung semua adalah hal yang perlu ditebas dari kehidupan kita. Mungkin memang perlu ditebas, tapi mungkin menebasnya bukan dengan muka yang seperti ini sih, see that face, mulutnya ke bawah, dan dia tempatnya di tantangan. Jadi mungkin kita menebas sesuatu yang tidak baik buat kita, karena semua kan door ditutup dengan tiba-tiba, itu kan membuat kita kaget. Tapi somehow di lubuk hati kita paling dalam, kita tahu bahwa itu tidak terjadi secara random, itu memang diberikan kepada kita kalaupun itu terjadi. Dan ini adalah sarannya, 8 of Cups, bahwa memang yang pernah kita kumpulkan di masa lalu itu adalah hal yang berharga, satu hal yang kita cherish, kita hargai, kita cintai. Tapi somehow ini perlu kita tinggal, badannya membelakangi apa yang sudah pernah diperoleh dan berjalan menuju arah lain. Dan kalau kita lihat ada bulan dan matahari di sini, kan sebenarnya ini juga adalah bulan purnama atau apapun pertemuan antara bulan matahari. Dan ini adalah hasilnya adalah King of Swords. Iya, kayaknya jelas kita secara emosi masih sangat rekat dengan apapun yang harus berakhir, kalau itu resonate again. Tapi sepertinya memang kalau kita kembalikan lagi, memang ini udah divine timing, so what can you do? Kita bisa menangis, berteriak, menendang, memukul. Kita juga bisa melihatnya sebagai satu pertanda cinta kasih dan anugerah yang luar biasa. It's all our decision, tapi itu hanya bisa kita ganti kanan kirinya tadi ya, switchnya.
kalau kita menggunakan pikiran kita. Dan itu bukan hal yang mudah, makanya King of Swords-nya juga terbalik, karena kita harus memaksakan diri untuk melihat sisi positif dari semua kejadian ini. Dan spirit guides-nya mengatakan untuk pesan terakhir dari video ini, life is supposed to be fun. Fun was what you intended your life to be when you came into physical form again. Iya. Jadi ketika kita memilih untuk kembali menjadi makhluk yang namanya manusia, tadinya adalah jiwa, spirit, kita memilih untuk ya kan pingin menjadi punya fisik badan karena kita ingin merasakan bahagianya hidup. Dan itu yang kayak diingatkan, seberapapun sukarnya, karena hidup datang bersama berbagai ujian tadi. Karena pada akhirnya kenapa kita turun menjadi manusia adalah karena kita ingin mencapai misi hidup kita, why we are born to be. This is exactly this. Dan yang untuk semua orang adalah supaya kita happy ketika kita punya badan fisik yang menempel di jiwa kita sekarang. Why not? Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.